Bapak Ibu Mas Saudara, selamat pagi dan salam sehat. Pagi ini Beta ada di lokasi perkebunan yang sangat luas. Di perkebunan ini ada pohon rambutan, ada durian montong, ada langsa, ada lemon manis, gandaria, dan masih banyak lainnya. Dan kebun ini pemiliknya adalah seorang pendeta, ketua majelis jemaat GPM Ulat. Kebun ini ditata begitu rapi, bukan saja untuk bercocok tanam tumbuh-tumbuhan yang tadi disebutkan. Lokasi ini mau juga dikembangkan sebagai pusat bina spiritualitas. Yuk, katong pergi di Bapak Pendeta, tanya antua, kenapa antum mau bangun lokasi ini sebagai tempat bina spiritualitas? Ya, yang melatar belakangi Beta untuk membuat lokasi ini menjadi tempat pembinaan spiritualitas atau tempat retreat. Beta berpikir bahwa sebagai pendeta GPM, Ton sadar bahwa penguatan spiritualitas umat itu menjadi tugas gereja yang penting, dan kegiatan pembinaan spiritual itu selama ini katong lakukan bisa dalam wujud retreat, camp pemuda, anak, remaja, temu anak dan remaja, maupun juga kegiatan yang sejenis seperti itu. Tapi ketumpung kegiatan-kegiatan itu masih lebih banyak difokuskan di gedung-gedung, apakah itu di gedung gereja ataupun gedung-gedung yang lain. Tidak ada wadah atau tempat khusus yang dibuat untuk kegiatan-kegiatan seperti itu. Dengan demikian, tujuan dan motivasi dari pembuatan tempat ini, satu saat ketom punya segmen-segmen bina itu bisa datang untuk bikin camp, berretreat, bermeditasi, ber-PA di sini, dan juga bisa beribadah, berkebaktian di sini. Seperti Tuhan Yesus yang berdoa dengan para murid di tempat sunyi, dan seperti Tuhan Yesus yang berkhotbah di bukit, maka tujuan dari pengelolaan dusun ini seperti itu. Ya, kalau ditanya apa yang sudah dibuat untuk mewujudkan cita-cita tempat ini menjadi tempat pembinaan spiritualitas, maka yang sudah dibuat pertama adalah dusun ini dirawat, dibersihkan dengan baik, dan ditanami dengan ada pohon rambutan binjai, rambutan Aceh, rambutan rapia, durian montong, ada gandaria, ada lemon manis, ada langsa, dan lokasi ini ditata dalam konsep taman. Ada tempat-tempat yang sudah disediakan untuk bikin rumah sesi kelas, ada tempat yang ditata untuk bikin walang-walang, gazebo, tempat-tempat duduk, dan yang berikut adalah dibuat satu rumah yang berukuran 14 kali 14,5 kali 8 meter dengan 4 kamar dan 3 WC, itu untuk rumah pengelola. Dan juga sudah
dicari sumber air bersih dalam bentuk sumur bor dengan kedalaman 40 meter dan airnya itu cukup bersih dan cukup berlimpah untuk mendukung. Lalu juga listrik yang sudah masuk, jarak dari rumah ini, lokasi ini ke jalan raya itu ada kurang lebih 500 meter dan listrik sudah ada. Yang juga sudah dilakukan itu untuk jalan pendekatan dengan Dinas Pekerjaan Umum, Bapak Camat, Pemerintah Negeri Saparua, Camat Saparua, untuk kepentingan proposal untuk pembuatan jalan raya masuk, sebab dari sini 500 meter ke muka itu sudah ada jalan poros Hatawano dan Kulur. Itu dari sisi jalan dan juga tanaman-tanaman yang ada, dan proses persiapan kayu untuk pembuatan juga sudah dilakukan. Dan yang terpenting adalah hasil dari baik itu rambutan, gandaria, lemon, dan juga durian ini akan dijual supaya itu menjadi modal dalam pembuatan tempat retreat itu. Dan ini pasti membutuhkan waktu yang secara bertahap ini akan dilakukan. Karena ada 78 rambutan, entah itu binjai, rapia, juga aceh, dan doriang montong yang sudah mulai produktif, siap untuk dipanen dan dipasarkan, supaya itu menjadi modal untuk pembuatan tempat retreat ini. Kita kira demikian apa yang sebagai keluarga keton sudah siapkan untuk mewujudkan cita-cita ini. Terima kasih. Lokasi perkebunan ini diberi nama oleh Bapak Pendeta Oce dan keluarga, yaitu Bukit Doa Penabur Kasih. Di Bukit Doa Penabur Kasih ini Bapak Ibu bisa lihat rambutan pono kabong-kabong. Ini hasil dari kerja keras mengelola tanah yang merupakan anugerah Tuhan. Mantap!